Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, selamat datang kembali di Montessori Indonesia. Kali ini di Practical Life Part 2. Sebelumnya kita sudah bahas ya, Practical Life juga di bagian yang pertama dan materi-materi yang sudah Bapak Ibu terima di 2 hari kemarin ya sebelumnya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya saya akan mengulas kembali ya tentang practical life seperti yang Bapak Ibu telah terima, telah pahami bahwa practical life itu adalah latihan praktis kehidupan atau latihan kehidupan praktis. Artinya hal-hal dasar yang di dalam kehidupan dilatih. Kemudian apa itu kehidupan praktis? Kalau praktis secara bahasa berarti dasar, hal-hal yang dasar, hal-hal yang bermanfaat dan akan akan menghasilkan, keteraturan atau anak itu menjadi terarah, memahami apa yang harus dia lakukan. Hidup berarti cara hidup. Nah, artinya secara garis besar praktik life itu secara bahasa dapat diartikan adalah, latihan hidup dasar atau dalam, sederhananya mengajarkan anak untuk hidup. Exercise of practical life atau latihan kehidupan praktis adalah latihan-latihan yang bertujuan untuk dapat mendorong anak belajar bagaimana melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan cara yang disengaja. Dengan cara yang disengaja itu artinya seluruh kegiatan-kegiatan memang dilakukan secara sengaja. Seluruh, peralatannya, alat-alatnya, tahapannya memang didesain, direncanakan ya, untuk anak dapat mengikuti dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Maksud dan tujuan practical life yang pertama, agar anak memiliki kontrol koordinasi gerakan. Kemudian yang kedua, mereka memiliki kemandirian karena mereka diajarkan bagaimana cara mengambil alat dan cara menggunakan alat serta, hingga sampai mereka mampu mengembalikan alat. Kemudian yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungan supaya mereka itu lebih akrab ya, lebih familiar dengan fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan. Karena apa? Karena mereka diajarkan semuanya ya. Kalau kemarin Bapak Ibu belajar 4 fondasi karakter yang juga ada di Practical Life, juga masuk ke dalam bagian area Practical Life. Cuman, kita pisahkan karena 4 fondasi karakter itu bisa diajarkan, meskipun ya anak itu, eee, tidak lagi di Practical Life. Nah nah di situ terlihat ya bahwa anak-anak memang diajarkan bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk menjaga lingkungan, menjaga kesehatan ya, kemudian, bagaimana mereka bisa mengikuti aturan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, membantu juga untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan. Karena dengan kegiatan yang mereka lakukan, dengan mereka hati-hati menuang, menyendok, berarti mereka memiliki bangunan-bangunan yang mereka butuhkan untuk mendukung kecerdasan, karena mereka punya konsentrasi, kedalaman fokus begitu ya, sehingga itu sangat berguna. Kemudian yang kelima, memiliki konsentrasi dan berpikir yang teratur. Dengan kegiatan yang teratur, maka menghasilkan berpikir yang teratur. Karakteristik di practical life atau kehidupan praktis ya, karena latihan kehidupan praktis itu dimaksudkan untuk menyerupai kegiatan sehari-hari, karena memang semua kegiatan dilakukan sehari-hari, maka penting agar semua bahan yang digunakan adalah nyata, mudah pecah, dan fungsional ya, seperti teko, gelas, mangkok, itu adalah alat-alat yang memang nyata, yang menyerupai asli, ya seperti mereka lihat di kehidupan sehari-hari. Mereka, melihat orang dewasa menggunakan
semua orang menggunakan alat makan ya yang memang fungsional, maka alat yang digunakan dalam praktik life juga seperti itu. Nah, namun karena memang anak itu kecil, memiliki tangan yang kecil begitu ya, badan yang kecil, maka alat-alat yang ada di dalam praktik life itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Makanya tekonya kecil gitu ya, mangkoknya kecil, kemudian sendoknya yang mudah dipegang, lalu, menggunakan sendok bebek begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan itu juga terikat dengan waktu ya, dan budaya anak, sehingga anak bisa melihat bahwa, oh ternyata, eee, bahan-bahan yang digunakan itu misalkan kayak biji-bijian itu, mereka lihat ternyata memang itu adalah, bahan-bahan yang mereka juga pernah nanti akan lihat sebagai bahan makanan. Meskipun bahan-bahan makanan yang ada di part 1 ya, terlihat terlihat jelas di situ masih bahan makanan kering. Nah, di part kedua ini sudah kita menggunakan alat-alat yang bukan bahan makanan. Karena, part satu itu part one itu, dirasa bahwa anak itu sudah memahami gitu ya, sudah akrab dengan alat-alat, kehidupan sehari-hari yang aman ketika mereka penasaran untuk dimasukkan ke mulut. Mungkin tertelan atau terkunyah, itu tidak masalah, karena apa? Karena itu adalah bahan makanan. Nah, tapi di part yang kedua, itu sudah berubah. Kita pakai pom-pom ya, kita kita menggunakan alat-alat yang, tidak semuanya berupa bahan makanan. Kalau air masih menggunakan air minum dan pewarna makanan. Nah, supaya anak memiliki, apa, anak dapat sepenuhnya menyelesaikan latihan untuk dapat menyempurnakan, kemandirian fokus, konsentrasi, maka siklus kegiatan itu harus lengkap. Dari mulai ambil alat, opening, hingga closing. Nah, di part satu kan kita ada spooning, dry pouring, wet pouring, dan, spooning, dry pouring, menggunakan teko, wet pouring menggunakan teko, dry pouring botol, dan wet pouring botol. Ya, ini adalah part yang satu ya, bagian satu yang kita belajar kemarin. Nah, sekarang kita beralih ke part yang kedua. Bapak Ibu sudah menerima materinya, yang pertama transferring, kemudian pegging, latihan menjepit, kemudian opening closing menggunakan, botol, membuka dan menutup botol, kemudian folding, melipat, serta meronce ya, kalau kita bahasa yang sering kita lihat, yang ada di sekolah-sekolah. Tetapi bedanya, trading in cutting ini trading ini adalah meronce, dia melihat, ininya, apa namanya, pola gitu. Nah, memang tidak ada yang jual pola ini, jadi kita bisa buat sendiri. Kita buat yang paling sederhana sampai yang paling sulit, misalkan semuanya warnanya sama atau semua bentuknya sama dulu, lalu nanti beda warna, baru nanti yang kesulit. Jadi anak ini sudah mengikuti, sudah mengikuti latihan-latihan ya. Mereka mengambil alat-alat, pola dari yang sederhana hingga yang sulit. Nah, yang sulitnya mereka nanti bisa sendiri ya, tanpa dipandu lagi. Cutting ini bisa memotong pisang, memotong wortel. Jadi ini bisa masuk ke dalam cooking class. Jadi tidak perlu ada alat khusus yang di-display di rak Montessori Practice Life untuk cutting. Nah, yang pertama kita bahas tentang transferring dulu. Nah, transferring itu sebenarnya ada objek dan ada water. Nah, untuk objek berarti mentransfer objek ya, satu-satu objek. Yang pertama, dari satu pom-pom dari satu tempat ke tempat yang lain, lalu yang berikutnya ini, nanti mereka akan masukkan pom-pom sesuai dengan warnanya.
gitu ya. Transferring menggunakan objek sudah diperbolehkan menggunakan bahan sintetik ya. Berarti seperti pom-pom, manik besar dari kayu dan lain-lain. Tidak lagi seperti di spooning, dry pouring, dan wet pouring. Transferring ini dilakukan dengan alat penjepit yang terbuat dari stainless atau bisa juga diganti dengan kayu atau belahan plastik yang kokoh. Semakin eh, bagus kualitas penjepitnya, semakin baik ya anak-anak melatih ke apa, melatih kekuatan otot jarinya. Nah, di transferring objek yang seperti Bapak Ibu sudah ada di materi ya yang Bapak Ibu terima, yang pertama kita butuh baki, 2 mangkuk penjepit, pom-pom atau manik kayu. Ini tujuannya membantu meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Sangat penting dalam kegiatan sehari-hari. Mengembangkan kemampuan anak untuk memperhatikan detail, membentuk fokus dan konsentrasi. Sama sepertinya prinsipnya ya, pada prinsipnya sama seperti eh, spooning, dry pouring, and wet pouring. Mereka memindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Kalau spooning menggunakan sendok, kalau dry pouring menggunakan eh, teko ya, kemudian corong, kemudian kalau transferring objek menggunakan penjepit. Nah, untuk nampan ini di dalam gambar ini nampannya terbuat dari melamin, jadi ini boleh, tetapi untuk menjaga standarisasi yang murni ya dari metode Montessori itu memang menggunakan nampan kayu ya gitu. Nah, sebenarnya transferring objek ini nanti ya karena dia melatih otot jari berarti memang persiapan untuk menulis sehingga anak-anak nanti punya kekuatan untuk memegang pensil. Yang kedua, transferring water. Nah, transferring water ini menggunakan spons. Ya, mereka memeras, jadi mereka sudah menggunakan 2 tangannya dengan jari-jari 10 jarinya, ya, memeras dan memindahkan air. Latihan memindahkan air dari satu wadah ke wadah yang lain menggunakan spons. Transferring ini dilakukan dengan cara memeras spons menggunakan 2 telapak tangan, sehingga mereka seperti latihan ya, mengeraskan otot-otot tangan gitu. Sehingga untuk apa? Untuk sebenarnya mereka megang buku, pegang pensil begitu ya, sehingga mereka punya koordinasi gerakan yang baik, sehingga nanti ketika mereka menulis, membaca itu sudah siap gitu. Untuk transferring water, seperti yang Bapak Ibu sudah itu ya. Oke Maria, hari ini kita akan belajar transfer. Nah ini alatnya baki nampan. Nah ini nampannya seperti ini ya, bahan kayunya. Ada 2 wadah mangkok, kemudian ada spons, kemudian ada air pewarna makanan supaya memang berkualitas ya. Ketika memeras itu anak-anak benar-benar melihat air yang sedang dipindahkan. Kalau tidak menggunakan warna, transparan itu akhirnya nanti hampir sama ya dengan mangkok yang warna putih begitu ya, atau mangkok yang berwarna yang lain, meskipun berwarna tetap saja akan tidak terlihat jelas ya airnya kalau tidak ada warna. Tujuannya adalah sama ya, sama seperti transferring objek, hanya berbeda dengan air saja. Berarti ini tingkat kesulitannya menjadi lebih banyak dibanding dengan objek. Juga mengembangkan kemampuan anak untuk detail, membentuk fokus dan konsentrasi, karena mereka nanti akan memeras. Ketika memeras, melepaskan spons itu kan ada diatur ya oleh otaknya. Nah, pengaturan itulah yang membantu anak mengembangkan fokus dan konsentrasi. Sama semuanya persiapan menulis. Oke, baik sekarang lanjut ke pegging.
Pegging adalah latihan otot jari, masih sama, semua masih ke otot jari. Tetapi ini ada tantangan. Tantangannya berarti kan biasanya penjepit, kita gunakan penjepit pakaian itu kan punya punya pegas yang cukup keras ya. Nah, sehingga anak-anak itu juga memiliki latihan yang lebih meningkat untuk menguatkan otot jari. Nah, jadi anak itu nanti diberikan tantangan untuk memikirkan cara mengatur otot jari saat membuka dan melepaskan, sehingga ini merangsang berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan ini mendorong anak-anak untuk mengambil inisiatif melakukan tugas secara mandiri, mendukung pengembangan rasa percaya diri. Nah, ini seperti dalam video, kegiatan Eat ini a mat, berfungsi untuk a tray. meningkatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan, keterampilan yang penting untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, gitu ya. Untuk meletakkan ini nggak harus seperti ini ya, bahkan ditumpuk saja sebenarnya tidak apa-apa. Alatnya baki nampan, keranjang, wadah atau wadah, capit. Nah, eh, ke- di alat pegging dia kan menggunakan plastik, bisa juga menggunakan keranjang karena kalau kayu itu terlalu tebal untuk dijepit. Jadi di sini kita boleh menggunakan keranjang atau nampan plastik ya yang mudah dijepit. Biasanya kan kalau kayu lebih tebal. Lanjut ke opening closing. Nah, kegiatan ini melibatkan juga masih kepada otot-otot kecil di jari-jari anak. Ya, opening closing bukan hanya botol, tetapi juga murbaut juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa cari di marketplace untuk buka tutup murbaut begitu ya, pasti ada. Nah, ini bisa digunakan untuk materi opening closing. Seperti saat membuka menutup botol, menutup botol, kotak atau baut dan gembok, anak-anak belajar mengontrol gerakan motorik halus mereka. Ini semakin tinggi ya, semakin tinggi tantangannya, semakin dalam juga ya latihan dan kontrol gerakan motorik halus yang mereka hasilkan. Ini penting untuk persiapan mereka. Yang pertama mampu membuka menutup begitu ya, kemampuan memutar, tetapi akhirnya juga mendorong mereka memiliki ketangkasan keterampilan menulis dan atau menggambar. Jadi memang kalau di Montessori mereka anak-anak yang baru di practical life itu belum diberikan kegiatan-kegiatan menggunakan alat tulis meskipun art dan lain sebagainya. Misalkan art, painting. Nah, anak-anak masih di practical life yang memang masih di tahapan awal begitu ya. Belum punya kekuatan untuk memutar, memegang. Maka yang akan kita berikan kepada anak saat art itu adalah finger painting. Jadi bukan menggunakan pensil atau krayon dan lain sebagainya. Apalagi krayon ya. Kalau di sekolah Montessori, krayon itu tidak digunakan. Kenapa? Karena krayon itu mudah patah. Jadi dia bukan alat tulis yang digunakan oleh orang dewasa saat menulis. Krayon itu memang untuk mewarnai gitu. Kecuali kalau memang anak itu punya potensi mewarnai. Kan beda nih. Kalau misalkan memang ada nih anak-anak yang memang punya potensi seni gitu ya. Maka ini bisa didorong. Anak itu pasti sudah punya kemampuan ya menggunakan alat mewarnai dengan baik. Tapi ini tidak berlaku pada semua anak gitu ya. Nah, apalagi anak yang masih masih kontrol gerak otot kecilnya masih masih rendah, masih minim, maka dia pasti akan emosional ketika melihat mudah patah dan tidak mudah digunakan, apalagi tangannya memang belum kuat. Opening closing seperti yang ada dalam video, ya. Kegiatan ini mengajarkan anak urutan logis, memahami bahwa tindakan membuka terjadi sebelum tindakan mengeluarkan isi. Jadi memang Montessori benar-benar filosofis banget ya dalam membuat satu pembelajaran manfaatnya betul-betul
difikirkan ya. Eh, jadi Montessori mengatakan ini adalah pelajaran tentang urutan logis, sehingga anak itu memahami ketika dia membuka itu akan terjadi ketika apa, membuka itu harus terjadi sebelum tindakan mengeluarkan isinya. Jadi kadang-kadang kan anak tuh ini gimana nih ngeluarin gitu kan ya. Nah, di sini anak-anak itu diajarkan kalau ingin mengeluarkan sesuatu di dalam botol, maka harus dibuka dulu. Nah, karena memang perluasan dari opening closing botol ini adalah membuka dan menutup botol air minum, tumbler gitu ya. Bisa di bisa dikembangkan ke situ. Kemudian ini alatnya ada nampan atau baki, kemudian bisa juga keranjang ya. Kemudian ada botol berbagai bentuk, satu tutup botol hanya untuk botol itu sendiri. Jadi tidak ada tutup botol itu untuk bisa menutup botol yang lainnya supaya ada kontrol kesalahan. Ketika anak itu mencoba tutup botol itu dengan botol yang lain, maka itu tidak akan tertutup karena bukan pasangannya, begitu ya. Baik, kita langsung ke folding. Nah, ini melipat. Nah, melipat ini adalah teknik atau kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak sebelum sebenarnya sebelum ketika anak itu melipat kertas. Karena kalau melipat kertas, biasanya anak-anak itu sering melakukan kesalahan karena tidak mampu melipat kertas, ya, sesuai dengan arahan gurunya, maka sebenarnya yang harus mereka lakukan itu mereka lalui itu adalah di folding, yaitu melipat kain. Nah, di kain ini ada garis-garis ya sebagai tanda di mana dia harus melipat. Nah, di sini bantuan ya. Bantuan anak seperti kita mengajarkan anak berenang ya. Anak itu perlu dipakein pelampung, misalkan pelampungnya benar-benar masih total seperti itu. Nah, maka anak-anak itu juga pada kegiatan yang lainnya juga sebenarnya harusnya ada seperti itu. Ada bantuan. Nah, seperti ini folding mereka menggunakan kain dengan garis ya. Garis ini dari jahitan jahitan eh, jahitan benang ya, sehingga ketika diraba itu terasa ya sama jari anak. Nah, folding ini melibatkan penggunaan otot-otot kecil di tangan dan jari masih untuk membangun atau melatih otot-otot kecil di tangan dan jari, masih juga untuk membantu mereka nanti bisa optimal memegang pensil untuk menulis dan menggambar. Nah, ini folding seperti yang ada di dalam videonya ya. Ini tujuannya ngotrek halus. Kemudian alatnya kalau lihat di sini ada keranjang atau wadah nampan, kain dengan pola melipat. Nah, itu terlihat ya. Garis-garisnya itu kalau yang ini terlihat terbuat dari benang yang besar seperti sulam atau wol yang dijahit sendiri oleh jarum tangan. Nah, itu lebih bagus supaya apa? Supaya anak-anak memang ketika merabanya itu benar-benar dari lipatan yang pertama ya, yaitu lipat bagi dua, horizontal, vertikal, begitu. Lalu nanti ada ada pola lipat empat, begitu ya, menjadi empat bagian secara horizontal dan vertikal. Ya, nanti dikembangkan lagi. Ada yang horizontalnya dengan 6 lipatan sampai 8 lipatan. Begitu ya. Jadi memang bertahap. Untuk trading and cutting di sini dilihat ya, ini tradingnya mereka mengambil kertas pola dan ini biasanya dibuat sendiri oleh kita. Jadi kita beli sendiri eh, manik-manik roncenya, baru nanti kita buat gambarnya dari yang paling sederhana. Paling sederhana tuh misalnya apa? Oh, misalkan satu warna dulu, ya, atau dua warna, nanti ningkat lagi tiga warna, kemudian satu bentuk, nanti sampai akhirnya bervariasi, begitu.
Nah, trading juga masuk ke dalam menjahit papan lubang seperti ini. Ini juga masuk ke trading. Kemudian cutting berarti menggunakan gunting ya. Nah, ini trading menggunakan manik, menggunakan papan lubang atau sepatu bisa juga ya. Tujuannya sama, masih tetap ya melibatkan seluruh otot-otot kecil yang berguna, yang tujuannya nanti untuk menguatkan otot jari, kemampuan menulis. Nah, untuk menggunting sudah ada ya di apa di materi. Tidak perlu tidak perlu saya putar lagi ya, karena sudah ada ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sini menggunting. Kalau kita lihat di sini menggunting, kita ada alatnya, baki nampan. Ini ada mangkuk kecil untuk apa? Untuk mewadahi ya eh, kertas yang digunting oleh guru saat menunjukkan caranya dan oleh anak gitu. Jadi memang anak itu diajarkan rapi. Yang pertama menggunting biasa, memotong ya dengan garis lurus, boleh dengan pola, boleh digaris-garisin ya garis lurusnya sehingga anak itu jelas dia harus memotong di mana. Berikutnya nanti garisnya miring, begitu lengkung atau zigzag ya bisa dikembangkan supaya anak-anak benar-benar bisa memiliki kemampuan. Nah, sekarang kita ke lembar observasi. Lembar observasi masih sama dengan seluruh area ya atau yang kemarin praktik live yang pertama part 1 itu masih sama. Ketika kita ajarkan, ketika kita presentasi dan anak itu melakukan praktek setelah kita tunjukkan, lalu misalkan di sini mereka belum lancar ya, belum mampu melakukan aktivitas itu gitu ya. Baik mungkin dia terdistrak dengan gangguan di lingkungannya atau mungkin tidak mampu memegang alatnya, masih banyak tumpahan begitu, bisa kita tulis garis satu di pengulangan. Kalau di next presentationnya, di presentasi selanjutnya nanti kalau misalkan dia belum lancar, berarti kita akan tulis lagi garis satu lagi di pengulangan. Jadi ketika misalkan, jadi itu nanti ada apa ya, berbeda hari ya, bukan di hari yang sama. Jadi hari ini misalkan kita tadi transferring. Nah di transferring itu ketika anak itu ternyata mempraktekkan, ketika setelah kita menunjukkan, anak itu kan mempraktekkan. Setelah mempraktekkan, anak itu terlihat kesulitan, dia tidak bisa memeras begitu ya, tumpah-tumpahan gitu, dia tidak bisa mengontrol ketika diserap lalu dipindahkan itu dengan cepat dan memerasnya di atas wadah. Tapi ini enggak, dia mungkin belum punya kontrol kapan dia harus memeras, ketika menyerapkan air diangkat langsung diperas sehingga airnya tumpah kemana-mana. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa oh nih anak belum punya kontrol gerak yang bagus. Nah, maka kita boleh tulis satu garis di pengulangan. Nah, berarti anak ini di transferring with sponge tadi harus diulang di pertemuan berikutnya. Nah, besoknya saya ketemu lagi dengan anak yang sama ini, saya lihat bahwa ternyata dia di tahapan transferring eh, with sponge misalkan gitu ya, transferring. Lalu saya ulang. Setelah diulang ternyata masih ada kesalahan, masih terlihat dia masih bingung gitu ya. Nah, oke, berikutnya saya lalu selanjutnya saya tulis garis satu lagi kan. Nah, pertemuan berikutnya ternyata dia sudah bisa meskipun masih ada tumpahan tapi sudah mulai sedikit. Nah, artinya saya memperhatikan oh ada perkembangan. Ketika dari yang benar-benar tidak bisa menentukan di mana dia harus memeras air, tapi sekarang sudah bisa, tetapi masih ada tumpahan. Maka bisa saya anggap bahwa ini lancar. Gitu. Maka saya tulis centang di kolom lancar.
Nah, berikutnya saya harus menulis keterangan. Jadi keterangan di situ harus ditulis setelah anak lancar. Saya akan menuliskan apa sih tantangannya, kenapa harus dia mengulang 2 kali gitu. Oh, kontrol gerak tangannya belum belum muncul begitu. Penalaran kritis saat apa, harus di mana tempat memindahkan air eee, belum ada gitu ya, belum muncul. Nah, setelah pengulangan yang ketiga barulah dia mampu meskipun masih ada tumpahan. Nah, itu yang saya tuliskan di dalam keterangan. Jadi maka sebenarnya, Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima apa, eee observasi yang Bapak Ibu terima itu hanyalah contoh. Jadi Bapak Ibu bisa tulis lagi, buat lagi dengan kolom keterangan yang lebih besar gitu ya, supaya nanti direkturisnya bisa leluasa menulis kejadian. Nah, untuk, aktivitasnya tetap harus ada. Karena apa? Karena supaya guru itu bisa punya panduan. Karena apa? Di lembar observasi itu adalah sama urutannya dengan silabus. Baik, Bapak Ibu, materi ini sudah selesai. Sebelum saya lanjut ke sesi pertanyaan, saya mau lanjut dulu ke pembahasan, kurikulum merdekanya ya, bagaimana mengobservasi. Oke. Nah, di part one saya sudah membahas tentang bagaimana mengobservasi siapa? Anak-anak mengobservasi sebentar, per area, per kelas gitu ya, per kelas, per area. Nah, sorry, per anak, per area, sorry. Nah, di part 2 ini, saya membahas tentang bagaimana kita membuat ya, rangkuman dari seluruh kemampuan anak-anak di satu kelas itu. Misalkan saya ini PJ Practical Life, maka saya akan membuat rangkuman atau rekap kemampuan kelas Practical Life di seluruh kelas. Nah, satu kelas misalkan ada 10 anak, maka saya akan merangkum, nanti akan saya laporkan ya kepada, eee, kepala sekolah gitu ya saat evaluasi dan juga membahasnya dengan wali kelas yang lain, karena kan kemungkinan saya tidak hanya mengajar satu kelas saja gitu kan. Nah, maka direkap. Nah, rekap ini membantu supaya, guru-guru itu ataupun kepala sekolah secara keseluruhan dapat melihat sebenarnya kemampuan anak-anak dalam satu kelas itu. Nah, yang pertama ini ada banyak ya, ada banyak sheet. Kalau kita lihat di sheet pertama ini ada rubrik A sampai H, yaitu 8 dimensi ya, yang kita sesuaikan dengan 8 dimensi. Ada kesehatan fisik mental, penalaran kritis, kemandirian, kolaborasi, kreativitas, kemandirian, kewargaan, keimanan, dan ketakwaan. Nah, untuk masing-masing ini secara apa, secara singkat ya, ketika level 1 ini rangkumannya. Kita berikan level 1, level 2. Kalau level 1 untuk kesehatan fisik mentalnya itu kalau gerakan dia tidak stabil, belum stabil. Level 2 mulai stabil, level 3 stabil dan rapi, level 4 sangat persisi, sangat sempurna gitu ya. Nah, seperti penalaran kritis, tidak paham sebab akibat, misalkan tadi yang saya sebutkan ya, memindahkan air langsung ketika tiba-tiba dia angkat langsung diperas. Nah, berarti kan belum paham. Karena apa? Karena kalau dia peras langsung mengakibatkan tumpahan. Nah, jadi dia belum paham di situ. Nah, berarti kalau dia belum paham berarti masih di level 1. Dan seterusnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan terima file ini ya, dan Bapak Ibu akan bisa gunakan langsung. Kalau yang rubrik A sampai H ini, sudah bisa digunakan karena ini, rangkuman dari observasi yang pertama ya, lembar observasi
1 bulan diambil 5 kali pertemuan. Nah, gitu ya. Sedangkan ini adalah rangkuman per bulannya, begitu. Ini tidak kita berikan kepada orang tua sih, ya. Kemudian, tapi kalau untuk kayak apa ya, kebutuhan administrasi Dignas ini diperlukan. Kadang-kadang, kan bukan kadang-kadang, sorry, di dalam kurikulum Merdeka itu deep learning, eee kita dituntut untuk melihat ya, bagaimana secara keseluruhan anak-anak itu kemampuannya, begitu. Nah, makanya ada rangkuman per kelas. Nah, di rekap 30, nah ini untuk rekapannya, ya saya tulis ini 30 anak. Ya, kalau kurang berarti tinggal ditambahkan. Atau kalau mau lebih sederhana buatnya per kelas. Kalau saya buatnya per kelas, misalkan saya tanggung jawabnya practical life untuk 3 kelas. Nah, maka file ini untuk 3 kelas. Jadi satu kelasnya kan cuman 10 atau 12 anak. Maka yang selebihnya saya hapus. Saya kosongin, ya, saya kosongin begini. Nah, begitu saya kosongin. Oke. Nah, ini sudah ada skornya, sudah dijumlahkan otomatis, lalu rata-ratanya dibagi, sudah otomatis juga, gitu ya. Oke, misalkan ini kan 8 dimensi, 16 dibagi 8 berarti adanya adanya 2 gitu ya. Nah, rata-rata per kelas masing-masing aspek ya atau dimensi ini ini ya dimensinya ya. Nah, kita nggak tulis lagi A, B, C sampai H itu apa saja karena ini sudah ada di sini. Oke. Nah, nilai ini, skor rata-rata, ini langsung pindah ke grafik radar. Ini aspeknya, nilainya rata-rata per kelas sudah pindah ke sini secara otomatis. Kemudian, kalau kita isi ini, jadi yang kita isi itu ini, Bu, ya Bapak Ibu, yang kita isi ini, ya. Nah, yang kita isi ini. Oke, lalu nanti dia akan isi sendiri di sini. Nah, tinggal kita instrumennya aja, sorry, apa namanya, hasilnya saja gitu ya. Hasilnya saja apa sih, penjelasannya, deskripsinya, keterangannya. Nah, kalau di sini keterangannya bentangan grafik itu sama dengan kekuatan kelas. Lekukan grafik bentangan itu maksudnya ketika dia ini membentang gitu, membentang ke garis luar itu berarti kekuatan kelas. Lekukan semakin ke dalam itu menunjukkan perkembangan yang perlu distimulasi. Ya, satu sisi gerak menonjol berarti kekuatan, menonjol nih, seperti penalaran kritis kan menonjol begitu ya. Berarti dia kuat. Tapi kalau dia semakin dalam, kolaborasi misalkan, berarti semakin lemah. Nah, gitu ya. Nah, interpretasinya ini, kategori dan aspek. Interpretasi untuk sangat rendah ada di kolaborasi D, gitu. Kemudian yang rendah, itu berarti di sini lihat A. A-nya apa sih yang paling rendah gitu ya. Yang rendah, bukan yang sangat rendah. Kalau sangat rendah kan dia ngikutin yang paling dalam. Nah, berarti ini sini A nih. Kemudian cukup sedang itu sudah mulai nih, sudah mulai keluar ya, seperti kemandirian, kema apa namanya, F itu, C itu kemandirian, entar, kok ini ada yang salah? Oh, sebentar, sebentar. Hmm, kritis. Nanti sebentar ya, saya akan cek lagi. Nanti saya akan benerin ya, yang saya share nanti. Ini ada kemandirian 2 kali ternyata. Nanti saya perbaiki, nanti yang saya akan berikan yang sudah saya perbaiki ya. Nah, intinya begini,
interpretasinya harus jadi secara keseluruhan kelas itu nanti yang sangat rendah ternyata di kolaborasinya, yang kuat di kreativitas dan penalaran kritis misalkan meskipun ada anak-anak yang satu atau dua yang masih di bawah tapi secara keseluruhan rata-rata dia memiliki kekuatan di kreativitas penalaran kritis. Nah, berarti yang sangat rendah itu kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu misalkan tentang ya sebentar. Kolaborasi itu misalkan tentang interaksi sosial. Oh, indikatornya kayak tidak apa berbagi makanan, tidak apa berbagi alat bermain, membantu teman, mengajak teman bekerja sama. Nah, itu dia masih rendah di sini. Nah, maka ini bisa kita kembangkan dengan kegiatan-kegiatan di klasikal. Misalkan ada games kerja kelompok, kerja grup gitu ya, games per grup dan lain sebagainya, kerjasama, estafet bola, estafet air begitu seperti itu. Jadi untuk melengkapi. Nah, jadi ini adalah sinyal, ini adalah bantuan kita untuk apa? Untuk melihat ya anak-anak itu sebenarnya di mana nih ininya kelemahannya. Nah, ketika kelemahan itulah ya bisa. Oke. Nah, berikutnya di tabel skor. Nah, ini tabel skor ya. Ini arti ya, arti dari tabel skor. Ini pelengkap aja ya untuk tabel skor yang ini. Nah, ini tabel skornya yang ini ya untuk semua tabel skor kita 1,80 berarti ada di mana? 80 berarti ada di sangat rendah. Penjelasan makna pedagogisnya, kemampuan belum muncul, anak membutuhkan banyak scaffolding, repetisi, dan alat-alat yang lebih sederhana. Nah, berarti kita bisa, oh ternyata anak-anak ini belum mampu nih secara keseluruhan, jadi butuh pengembangan, atau mungkin kita bisa menyesuaikan alatnya yang lebih sederhana. Mungkin kita kurangi, misalkan tadi kayak transferring ya, airnya terlalu banyak mungkin karena dia jadi agak kesulitan atau mungkin pegging ketika di menjepit itu terlalu keras atau mungkin terlalu terlalu sulit ya dijepit maka kita harus ganti dengan yang lebih mudah gitu. Jadi kita bisa cek gitu. Nah, tanda-tanda perilaku anak biasanya ya, ketika sangat rendah di salah satu aspek, sering gagal, frustasi, tidak melanjutkan aktivitas, tidak memahami arahan, perlu banyak bantuan. Nah, supaya tidak seperti ini, maka kita bisa membantu. Begitu ya. Oke. Untuk kategori, nah ini untuk kategori bisa dilihat di sini. Kategorinya kalau sangat rendah di bagian aspek ya per aspek gitu ya. Oke, oke ini hanya keterangan supaya melengkapi ya penilaian, bantuan penilaian. Oke, baik. Seperti itu untuk rangkuman dari evaluasi kurikulum merdekanya. Jadi kalau part satu kita bahas per anak, per area, per aktivitas. Kalau di apa? Kalau di part 2 kita bahas tentang rangkuman seluruh kelas. Terima kasih untuk materinya, untuk perhatiannya. Saya berikan kepada Bunda Rika untuk membuka sesi pertanyaan. Silakan, Bunda Rika. Oke, terima kasih Bunda Rum atas materinya Practical Lab bagian kedua ini. Baiklah, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk Bapak Bunda yang ingin bertanya secara langsung, silakan untuk raise hand. Bapak Bunda juga boleh bertanya lewat kolom chat. Silakan untuk dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sudah ada penanya Bunda Rum, langsung Ya, saja. silakan. Oke, silahkan untuk Bunda Roro Siti Aisyah di unmute. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bunda dan Bapak semua, saya Roro yang kemarin juga sempat saya chat di ini ya di grup sebelumnya. Terima kasih banyak atas eh, fasilitas saya untuk bertanya gitu ya dalam kegiatan Montessori ini. Eh, Jujur ini pengalaman pertama saya bergabung dengan kegiatan Montessori begitu. Dan akhir-akhir ini saya merasa tertarik gitu ya dengan dunia Montessori. Pertanyaannya mungkin yang kemarin sudah terjawab. Terima kasih banyak, Bunda. Untuk yang sekarang, yang mau saya tanyakan itu apa sih ciri khas dari Montessori, perbedaannya dengan kegiatan pada anak-anak TK atau PAUD gitu? Apa yang menjadi ciri khas gitu dari Montessori ini? Dengan Kemudian dibandingkan dengan dibandingkan dengan kegiatan yang ada di TK dan PAUD gitu. pada umumnya maksudnya. Pada umumnya ya. Iya, karena kan Lalu sekolah alat Montessori juga digunakan di PAUD ya maksudnya. iya, nah itu makanya saya juga agak bingung ya. Dalam kegiatan di TK dan PAUD juga gitu kan, mereka menggunakan benda-benda Montessori gitu kan. Apakah Montessori itu adalah apa ya kurikulum atau apa gitu yang diterapkan pada PAUD atau bagaimana gitu? Sebelumnya saya sebenarnya pengen ikutan yang part pertama kemarin, cuma karena terkendala waktu ada kegiatan lain jadi tidak ikut gitu. Maka saya rasa saya ketinggalan ini sebenarnya info yang part satu itu. Lalu yang kedua, saya asli Purwakarta. Saya mau tanya gitu, apakah di Purwakarta ini ada komunitas Montessori gitu? Kalau ada, boleh nggak minta apa ya? Minta apa ya? Rekomendasi gitu. Rekomendasi komunitas Montessori yang ada di Purwakarta. Gitu, Bunda. Terima kasih banyak ya. Oke, terima Sama. kasih. Oke, untuk yang saya jawab yang kedua dulu ya. Untuk rekomendasi komunitas sebenarnya tidak ada ya. Secara resmi komunitas Montessori itu tidak ada. Tetapi eh, bisa kita berkomunikasi atau memiliki rekan-rekan atau yang mau melakukan Montessori juga biasanya setelah kita training begitu ya atau Bapak Ibu bisa masuk ke dalam channel Montessori Indonesia begitu. Tapi kalau untuk di Indonesia ataupun khususnya di daerah gitu memang tidak ada ya secara resmi gitu komunitasnya belum ada. Nah, kemudian untuk perbedaan Montessori dengan sekolah pada umumnya, sebenarnya Montessori itu yang pertama adalah metode, ya, bukan kurikulum. Kalau kurikulum di Indonesia ada kurikulum Merdeka, Deep Learning yang sekarang terupdate. Kemudian Montessori itu ada silabusnya, seperti yang Ibu lihat, yang Ibu dapatkan. Alat-alatnya ada tahapannya, begitu ya. Jadi bukan sekedar kegiatan saja. Kegiatan Montessori dengan sensory play itu beda. Kalau mereka di sekolah-sekolah umum konvensional mereka menggunakan pasir, menuang apa, tetapi tidak ada tahapan seperti presentasi di Montessori, itu berarti bukan Montessori. Karena Montessori itu ada presentasinya, ada prinsip presentasinya, mulai dengan opening, mereka kemudian praktek itu didahului oleh contoh dari gurunya, kemudian mempersilakan anak melakukan praktek itu, lalu closing. Nah, itu sebenarnya yang membedakan. Misalkan menyapu itu ada di Montessori, tetapi perbedaannya yang pastinya di Montessori ada presentasinya. Ya, ada openingnya. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua cara menyapu kelas. Saya dulu baru nanti kalian ya. Nah, setelah opening maka guru menyapu, memastikan anak melihat cara menyapu. Setelah itu jangan sampai kelamaan gitu ya, cuman praktek menyapu membawa mengarahkan sampah itu mengenai sapu. Lalu guru itu mempersilahkan, kalian semua mau coba satu persatu ya, begitu. Oke, nah setelah itu closing. Hari ini kalian sudah belajar menyapu, lain waktu kalau kalian
mau menyapu lantai caranya seperti tadi ya. Terima kasih. Nah, itu artinya udah selesai. Kita sekarang kembalikan alatnya ke tempat semula. Begitu. Nah, itu perbedaan mendasar dari Montessori. Banyak sekolah-sekolah yang berpikir bahwa dia sudah bermontessori gitu ya. Padahal sebenarnya sensori aktivitas. Aktivitas sensori beda dengan Montessori. Kalau Montessori dia punya alatnya tersusun dalam silabus, tahapannya jelas ya, ada di dalam silabus. Begitu ya. Cara presentasinya juga mengikuti prinsip yang berbeda. Oke, selanjutnya saya ke room chat ada banyak pertanyaan. Yang pertama dari Apriani. Apakah ada aturan bahan ukuran untuk melipat? Bagaimana jika anak tidak bisa duduk diam pada saat melakukan PL karena anak ADHD? Apakah sebaiknya apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum melakukan PL sehingga anak bisa mengikuti? Oke. Ini yang pertama, aturan bahan untuk melipat. Melipat itu kainnya itu sekitar 25 cm kali 25 cm atau 20 kali 20. Itu ya maksimalnya 25 kali 25. Jadi tidak terlalu besar gitu ya. Oke, itu untuk ukuran bahan. Jika anak tidak bisa duduk diam saat melakukan PL, ADHD, ini ada ADHD kan berarti anak berkebutuhan khusus ya. Nah, anak berkebutuhan khusus ini harus ada shadownya, harus ada guru bantunya. Jadi selain anak itu dipresentasikan oleh satu guru, maka guru yang lainnya, ada satu guru yang khusus membantu dia bisa duduk tenang atau sekedar mengarahkan anak itu memegang alat untuk pertama kali mungkin anak itu butuh bantuan. Itu yang pertama ya. Kemudian berarti anak berkebutuhan khusus ada guru bantunya gitu ya. Jadi ada dua guru, satu guru mempresentasikan, yang satu gurunya dia ada di belakang si anak ini gitu. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, sebelum melakukan PL. Nah, PL ini kan sebenarnya awal mula dari PL sebelum spooning, mereka melakukan apa? Mereka diberikan latihan-latihan 4 fondasi karakter. Ya, supaya teratur, supaya mereka bisa bisa duduk tenang begitu ya. Mereka bisa bisa menjaga kebersihan, kepedulian lingkungan. Nah, itu dari situ tuh, gitu. Jadi tidak semerta-merta mereka langsung ke spooning, gitu. Dan sebenarnya lihat juga kesiapan anaknya, gitu. Kalau misalkan anak-anaknya belum siap, masih terlalu susah ya memegang alat, mungkin saja anak itu memang belum siap. Mungkin secara usia, kan ini practical life itu mulai usia 2,5 tahun ya, atau 2 tahun yang mereka sudah punya kekuatan otot jarinya. Kemudian kalau di bawah 2,5 atau walaupun dia 2,5 atau 2 tahun tapi memang benar-benar belum bisa, masih acak gitu ya, berarti itu belum bisa. Berarti itu masih ke kegiatan-kegiatan motorik kasar seperti melompat, menangkap bola, berguling-gulingan begitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan gitu ya. Oke, berikutnya dari Kurnia. Izin bertanya, apakah pada lembar observasi kita menuliskan deskripsi perkembangan gerakan anak, kita menuliskan analisis asumsi dari hasil pengamatan kegiatan dari hasil mengamati kegiatan anak. Pokoknya yang ada di dalam keterangan itu kendala apa yang terjadi ketika dia melakukan pengulangan. Maksudnya kendala apa yang bisa kita amati sampai dia harus mengulang 3 kali misalkan gitu. Tapi ketika dia tidak ada pengulangan, berarti kan tidak ada kendala yang harus kita tuliskan. Begitu kan? Nah, mungkin kita akan menuliskan pengamatan yang lainnya, misalkan terlalu terburu-buru gitu ya, ingin cepat selesai gitu, tidak sabar mungkin gitu, tapi mampu gitu, tapi koordinasi sangat bagus gitu, bisa. Pokoknya itu aja ya, nggak terlalu banyak kok di situ, singkat aja. Dari Aisyah,
Izin bertanya, kalau anak usia 7 tahun tetapi belum semua bagian practical life-nya dikuasai dengan baik, seperti belum bisa mengikat tali sepatu sendiri, apakah bagian praktik life ini harus tetap dilanjutkan, Bun? Meskipun untuk calistungnya sudah baik. Ya tetap aja seiring berjalan gitu. Karena nanti menyempurnakan. Karena calistung itu kan mungkin di awal dia sudah bisa. Tetapi untuk selanjutnya kan calistung itu semakin berat. Nah, untuk mendukung potensi kognisi yang semakin berat, dibutuhkan bangunan fondasi konsentrasi fokus yang lebih kuat. Nah, di praktik life itu menguatkan konsentrasi dan fokus. Mona Lisa, izin bertanya Bu, sorry. Oh, bagaimana mengajarkan Montessori untuk anak ABK, apalagi yang masih belum bagus pemahamannya? Oh iya, untuk anak ABK nggak apa-apa, kita berikan aja. Tidak ada perbedaan praktek presentasi, tidak ada, semuanya sama. Tetapi nanti anak ABK ini punya proses yang lebih lama aja. Dan mungkin kita harus sesuaikan. Misalkan dia eh, pegang, dia memegang sendoknya belum kuat. Sehingga ketika mau menyendok itu terlalu sulit gitu ya. Maka kita Kak, boleh mengganti biji-bijian yang lebih besar. Mungkin pertama kita biji-bijiannya pakai biji kopi gitu. Oh, ternyata belum terlalu besar. Kita harus mengganti dengan yang lebih besar, misalkan kacang merah yang lebih besar atau apapun yang lebih besar yang mudah disendok sama anak ABK ini. Jadi kita memang melihat ada spesial yang bisa kita lakukan untuk anak ABK gitu. Untuk cara mengajari Montessori sama semuanya, ya, sama semuanya. Tapi mungkin ada butuh bantuan guru shadow dan mungkin prosesnya lebih lama. Dari Ida, izin bertanya. Oke, materi yang sudah dipresentasikan ketika repetisi apakah tetap didampingi? Kalau repetisi dilakukan sendiri itu tidak perlu didampingi. Jadi nanti ketika mereka pengulangan, ini pengulangan apa nih maksudnya? Ini pengulangan yang memang mereka belum lancar atau yang sudah lancar? Kalau yang belum lancar berarti butuh ya dipresentasikan. Misalkan yang tadi belum lancar, ya berarti pertemuan berikutnya presentasi awal lagi gitu. Tapi kalau dia sudah lancar, kan kita ada momen di mana kita mempersilahkan anak-anak itu untuk menggunakan alat Montessori. Misalkan ini yang pertama ini praktik live, maka anak-anak misal masuk ke praktik live berapa orang begitu ya, mereka masuk, mereka bebas menggunakan alat yang sudah mereka gunakan, yang sudah mereka gunakan sebelumnya gitu ya, sudah diajarkan sebelumnya. Maka itu tidak perlu dipresentasiin lagi. Tuh. Dari Arif, oke, idealnya satu guru untuk berapa anak? Kedua, untuk silabus Montessori, referensinya dari mana? Untuk ideal satu guru sebenarnya eh, manajemen pengelolaan kelasnya yang penting ada untuk presentasi individual dan presentasi klasikal. Kan anak-anak itu dipanggil satu-satu ya untuk presentasi individual. Maka harus ada guru yang lain menghandle anak-anak yang lain gitu. Supaya mereka tidak hanya menunggu dengan ketidakpastian gitu ya. Nanti bakal kacau. Jadi diberikan kegiatan. Kegiatannya apa? Ya kegiatan klasikal secara umum di sekolah biasanya yang digunakan. Art, craft, science, ya, dan yang lain-lainnya. Hmm. Oke, untuk referensi dari mana? Oh, Montessori ini kan diciptakan oleh Dr. Maria Montessori. Ya, referensinya udah jelas ya. Banyak penelitian-penelitian terhadap efektivitas Montessori terhadap misalkan ke konsentrasi, kepedulian, regulasi anak begitu ya. Dan banyak buku-bukunya boleh dibaca ya, boleh dibaca di eh, referensi-referensi melalui buku-buku atau perpustakaan internasional ya. Soalnya kalau perpustakaan
nasional yang online agak terbatas ya. Kalau perpustakaan nasional, internasional itu saya sering mendapatkan beberapa referensi ya yang cukup bagus di Montessori untuk Montessori. Ya, jadi memang silabus Montessori ini diciptakan oleh penemunya secara langsung. Dari Iva, sejak kecil selalu aktivitas gross motor dilanjut dengan fine motor. Oke. Tapi berjalannya waktu kejeda tidak konsisten stimulasi. Sekarang anak usia 4 tahun saat masuk kelas sering berlarian dan tidak fokus untuk kegiatan menulis mewarnai. Apakah ini memang butuh bergerak dulu atau memang terlalu banyak porsi stimulasi gross motor sehingga sekarang tertarik pada kegiatan gross motor. Sebelumnya masuk KB 3,5, di KB sudah pakai calistung sehingga agak kaget karena sebelumnya nggak terstimulasi dengan pensil. Gimana ya Bu solusinya? Ya pokoknya solusinya boleh direhabilitasi. Mungkin mulai lagi dari praktik live ya di tahap pertama sehingga anak-anak itu benar-benar dapat eh, apa namanya pelatihan fine motornya atau motorik halusnya bertahap seperti dalam silabus Montessori. Nanti mereka akan terrehabilitasi sendiri gitu. Kebutuhan-kebutuhan kan untuk menulis, memegang pensil, calistung itu kan mereka butuh bantuan dulu, bantuan fokus, konsentrasi. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan melalui kegiatan-kegiatan itu ya terlihat bahwa mereka mengumpulkan itu gitu. Mengumpulkan kemampuan-kemampuan konsentrasi itu ketika menuang, menyendok begitu ya, menggunting dan sebagainya. Nah, nanti baru mereka setelah punya banyak kemampuan itu ketika calistung tidak kaget. Gitu aja sih prinsipnya ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih untuk malam ini. Insya Allah ditunggu ya materinya. Saya ucapkan selamat belajar dan menerapkan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi